Sama dengan yang 3-door biasa, jadi ini enak sekali. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Kalau ditanya apa sih kurangnya dari Mini Cooper? Desainnya. Bagi sebagian orang, desain Mini Cooper itu memang selalu stunning, selalu menjadi eye catcher di jalanan. Karena memang desainnya yang unik dan tetap menjaga heritage yang dari dulu kala, tapi dimodernkan. Jadi desain bukan masalah. Apa? Handling. Mini selalu memiliki handling yang sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Dan jadi ini sangat sharp dan luar biasa. Performa. Mulai dari yang varian terendah ini, Mini Cooper biasa saja, hingga yang sampai yang JCW, tidak ada yang performanya mengecewakan. Jadi performa jelas bukan kelemahan Mini. Lalu apa? Ya, pastinya kalian bilang teknologi safety-nya. Ya memang, Mini-Mini terdahulu, even yang modern, selalu belum dilengkapi dengan sistem safety yang mumpuni, sistem safety yang lengkap. Pastinya memang ya hanya sistem safety pasif yang memang ya sudah secara standar, seperti 6 airbags, traction control, itu ya mungkin memang sudah seharusnya ada. Tapi seperti misalnya lane keeping assist, forward collision mitigation, red cross traffic alert, itu memang selalu belum pernah ada di Mini-Mini terdahulu yang pernah diluncurkan di Indonesia. Tapi kini, di tahun 2021, Mini langsung memberikan fitur intelligent safety features pada Mini Cooper hatchback terbaru ini. Pada LCI keduanya, Mini mencoba menambahkan titik lemah dari Mini yang mana memang selama ini mampu menjaga heritage-nya, tapi untuk urusan teknologi itu masih belum disematkan. Tapi kini sudah disematkan, so langsung aja kami bahas apakah Mini berhasil membuat Mini semakin modern, tapi tanpa menghilangkan heritage yang telah ada. So ini dia 2021 Mini Cooper 5-door. Seperti kalian ketahui, 2021 Mini Cooper 5-door ini memang di luar negeri sudah diluncurkan. Namun karena memang seperti ketahui, Mini di Indonesia juga memiliki komunitas yang banyak, konsumen setianya banyak. Pada Agustus kemarin langsung diluncurkan secara berbarengan 3 varian dari Mini Cooper. Mulai dari Mini Cooper hatch yang 3-door, Mini Cooper hatch yang 5-door, dan juga Mini Cabrio. Jadi memang langsung mengikuti dengan fascia yang ada di luar negeri. Dan sekarang tidak hanya ubahan tampilan yang sudah dijelaskan sama Jason ya, ubahannya apa aja, fiturnya apa saja. Kalian kalau mau lihat bisa cek linknya di sini. Jason sudah menjelaskan apa saja ubahan pada 2021 Mini Cooper 5-door, 3-door, dan juga Cabrio. Dan tidak hanya ubahan itu, dia juga memberikan fitur safety yang tergolong sudah sangat baik untuk ukuran Mini. Dan yang paling kami salut lagi dari Mini, even di varian termurahnya yang di 2021 ini, si Mini Cooper 5-door ini, dia masih disematkan fitur safety yang sangat mumpuni itu. Jadi intelligent safety-nya bukan mulai dari yang varian Cooper S atau yang Cooper JCW gitu ya. Dia even sudah mulai dari yang Cooper hatch biasa. Jadi itu sangat luar biasa baik. Dan since kami mendapatkan model LCI yang 5-door hatch ini, kami akan langsung bahas apa saja yang didapatkan di 5-door ini. Ya, di depan sini, seperti dari Jason udah pernah bilang di review yang pertama kali ketika meluncur, ini karena varian Cooper biasa dan dia yang 5-door, dia desain di depannya sini memang masih didominasi ada beberapa hal yang ada chrome-chrome-nya. Dia sekarang sudah menggunakan bahasa desain terbarunya Mini Cooper yang kayak berkumis gitu ya. Tapi minimal kalau yang di non Cooper S bagusnya dia ada chrome sedikit, jadi kayak kumisnya agak samar gitu sih. Jadi kalau bagi kalian yang nggak mau terlihat ada berkumis banget gitu ya, bentuknya seperti ini, ya at least kalau yang di Cooper biasa ada chrome-nya gini. Sisanya sih
Kalau yang Cooper biasa memang dapat fascia seperti ini, dia less sporty, logo mininya nggak di chrome, masih ada bagian chrome-nya, masih ada silvernya. Terus juga untuk velg, seperti Jason juga udah cerita, dia bawa untuk yang Cooper sekarang menggunakan velg yang dulunya digunakan di Cooper S. Jadi turun ke yang Cooper ini, which is sebenarnya masih bagus banget. Cuma memang yang Cooper S jadi dapat yang velg yang lebih keren lagi. Dan dari samping dia spionnya bentuknya ya lebih bagus lah, lebih modern sedikit. Dapat kayak emblem-emblem seperti ini di sini nih, ciri khas Mini. Dan di belakang dia sudah menggunakan lampu Union Jack yang memang LCI pertama sudah seperti itu. Dan kalau di Cooper yang S itu dia dapatnya dual muffler di tengah. Kalau yang Cooper biasa ini dia kayak hanya satu single muffler saja di sebelah kiri. Jadi memang karena wajar ini varian terendahnya, jadi ya at least masih ada knalpot yang asli itu juga sudah bagus. Karena kan zaman sekarang pabrikan Eropa sudah banyak yang nggak pakai knalpot ya. Tapi paling yang ada disayangkan sedikit yang di 5 door ini, kalau yang di 3 door itu dia pintunya yang bagian depan tuh frameless. Ini kalau yang di 5 door jadi nggak frameless. Sayang banget ya. Memang dia seperti kami bilang, pastinya yang 5 door tuh jauh lebih praktikal karena ya baris keduanya jauh lebih lega dan ada pintu ke baris keduanya ini. Jadi untuk masuk nggak usah nungguin atau gantian antri kayak antri vaksin gitu ya di depan sini, masuk ke belakang. Tapi ya gitu. Jadi stylingnya kurang klasik, kurang classy gitu. Kalau Mini kan biasanya memang dia pintu depannya selalu frameless. Jadi terasa ya kurang dapet lah yang 5 door ini. Jadi kadang orang memang jadi berpikir 2 kali untuk mengambil yang 5 door ini karena memang ya sekalian aja ambil yang Countryman atau yang Clubman. Memang 5 door ini banyak yang mempertanyakan karena memang tadi seperti kami bilang sudah desainnya jauh lebih less iconic karena tidak frameless. Tapi ada sebuah keuntungan ketika memiliki format 5 pintu ini dan juga panjangnya bertambah. Karena secara kapasitas bagasi dia meningkat 67 liter yang artinya sekarang menjadi 278 liter bagasinya ketika 2 baris tegak. Dan ketika kita rebahkan dia mampu mencapai kapasitas 941 liter, which is jauh lebih baik dibandingkan yang 3 door, Cabrio. Itu ini sudah jauh lebih praktikal dan nanti kita akan buktikan rasa berkendaranya masih sama persis dengan yang 3 door hatchback biasa. Jadi tidak rasa berkendaranya tidak terkorbankan seperti kayak kita naik di Countryman atau di Clubman. Ini masih persis plek banget dengan yang 3 door dan juga yang Cabrio karena 3 door dan Cabrio adalah best form factor dari Mini untuk in terms of handling dan juga kesenangan berkendara karena desainnya yang compact dan juga pastinya jauh lebih asyik dan rasa original Mini tuh adanya di yang varian hatchback dan juga di Cabrio. Ini sebuah keuntungan dari Mini yang paling kecil ini memiliki konfigurasi 5 pintu karena dia tetap compact tapi dia tetap ada akses pintu baris keduanya ini. Jadi untuk masuk ke baris kedua jadi jauh lebih mudah dibandingkan misalnya kalau yang 3 pintu Cabrio itu kita harus gantian dulu masuk, harus majuin terus mundurin ulang gitu, sangat menyulitkan sekali. Oke, kami nggak mau terlalu bahas banyak yang bagian depan, mungkin nggak akan kami terlalu bahas karena memang fitur-fiturnya secara detail itu sudah dibahas sama Jason. Kami akan bahas pada bagian belakang sini karena memang waktu itu di video ada yang bilang kenapa bagian belakang tidak dibahas. Karena sejatinya di bagian belakang sini tidak terlalu banyak yang dirubah. Dia masih sama, dia belum ada port-port untuk mengecas gitu, belum ada. Legroom sih lumayan bagus ya. Ini posisi mengemudi gue masih mendapatkan sekitar 5 jari. Jadi ini masih oke sih. Ini masih bisa mendapatkan kelegaan legroom yang cukup baik. Jadi padahal dengan Mini yang lebih kecil dia tidak sebesar Countryman, tidak sebesar Clubman, tapi dia masih memiliki legroom yang baik dan juga kapasitas bagasi yang juga cukup mengakomodir. Bagus banget. Dan yang kami suka di belakang sini dia sudah disematkan 3 headrest dan juga headroom juga masih sangat baik sekali. Oke, ini karena yang varian Cooper biasa, jadi dia tidak disematkan panoramic sunroof. Jadi kalau yang Cooper S dia sudah disematkan panoramic sunroof hingga ke belakang sini. Jadi gitu. Oke, cukup kita bahas bagian dalamnya, interiornya dan kelengkapannya di bagian dalam sini. Kita lihat pada bagian mesinnya. Yang LCI ini apakah ada yang berubah pada varian Cooper biasanya? Let's go kita cek. Nah,
Since yang unit yang kami dapatkan adalah yang 5-door Cooper biasa, artinya dia hanya menggunakan mesin 1500 cc dengan konfigurasi 3 silinder. Iya, memang banyak banget yang menyayangkan kenapa 3 silinder dipakai di Mini gitu ya. Jadi terasa kurang spesial gitu ya di sini. Tapi nggak apa-apa, dia masih mengeluarkan tenaga yang cukup lumayan bagus di 136 horsepower dan torsinya di 220 Nm. Dan kalau yang Cooper S itu dia memiliki tenaga di 192 horsepower dan torsinya 2860 Nm. Jadi sebenarnya secara torsi itu dia nggak kalah banyak dibandingkan yang mesin 2000 cc-nya si di Cooper S. Jadi masih oke lah ini mobil ini. Tapi memang pastinya banyak orang yang agak sedikit ragu dengan performa dari mesin ini. Tapi kita buktikan apakah di LCI ini dan dengan format 5 pintunya ini masih sangat capable sekali. Let's go. Oke, kita berkendara lagi dengan Mini Cooper 5-door ini. Bisa dibilang memang ya, walaupun bentuknya 5-door, kami belum pernah, jujur, kami belum pernah merasakan yang varian 5-door. Kami sudah pernah merasakan yang Cabrio, Cooper yang biasa, yang Cooper biasa, Cooper yang JCW pernah, Countryman, Clubman. Kami pernah merasakan berbagai bentuk form dari Mini, tapi memang yang varian 5-door ini malah belum pernah. Dan langsung mendapatkan yang varian LCI-nya ini. Jujur, untuk dirasa berkendaranya dari si 5-door ini, basically mirip sekali dengan yang 3-door. Jadi memang 3-door itu memiliki kelemahan yang agak lebih parah lagi dibandingkan 5-door ini, karena memang konfigurasinya hanya ada 3 pintu atau 2 pintu di depan sini, yang mana untuk masuk ke baris keduanya memang sangatlah menyulitkan. Sedangkan dengan ada format 5 pintu ini atau 4 pintu di depan ini, sehingga untuk masuk ke baris kedua akan jauh lebih mudah dan tidak merepotkan sama sekali. Dan pastinya dia sedikit lebih panjang dan memiliki legroom yang lebih baik untuk penumpang baris kedua. Jadi dengan bisa kami bilang bahwa rasa berkendaranya sama persis dengan si Mini 3-door, dengan kepraktisan yang lebih baik dibandingkan dengan Mini 3-door, ini menurut kami harusnya ini pilihan paling reasonable jika kalian masih tetap ingin merasakan kenikmatan Mini Cooper hatch biasa tanpa harus pengen yang Mini Cooper Countryman atau Clubman yang memang terlalu besar gitu ya. Yang mana memang harus diakui Clubman dan Countryman tidak senikmat Mini Cooper hatch biasa, karena memang basisnya dia jauh lebih besar, yang mana pasti untuk secara handling dan juga maneuverability kalah lah dibandingkan Mini Cooper hatch ini. Tapi ini yang 5-door, ini udah dia jauh lebih praktikal, tapi rasanya tetap sama dengan yang 3-door biasa. Jadi ini enak sekali nih, seperti ini. Ini jauh lebih agile dibandingkan misalnya Countryman, Clubman. Ini sama persis dengan yang 3-door. Jadi ini sudah juara sekali. Ditambah lagi fitur safety-nya sangat lengkap. Jadi memang ini sangat luar biasa sih. Handlingnya seperti lalat, zigzag gitu cepat sekali. Udah pindah lagi, zap. Luar biasa mobil ini. Tapi memang banyak yang mengatakan bahwa mesinnya 3 silinder 1500 cc. Ya memang yang varian yang terendahnya itu untuk Mini Cooper semuanya menggunakan yang 1500 3 silinder yang ada juga di BMW X1. Memang kesannya kok 3 silinder gitu ya. Tapi kalian rasakan sendiri. Ini tidak ada sama sekali getaran yang terasa seperti layaknya mobil 3 silinder. Tidak ada sama sekali. Mobil ini tetap mumpuni. Kalian nggak usah terlalu kepikirkan lah. Ini benar-benar Mini yang berbeda sekali. Jadi tidak ada kalian terpikir, ini 3 silinder nanti rasanya nggak enak, rasanya kurang menyenangkan gitu ya. Namun memang untuk urusan efisiensi, berkat penggunaan mesin yang 1500 dengan 3 silinder itu, pastinya efisiensi sangat terbantu dengan baik. Dalam kota saja, mobil ini dengan bantuan idling start-stopnya yang benar-benar intuitif itu, dan juga memang mesinnya yang kecil itu, dia mampu menghasilkan angka efisiensi yang sangat luar biasa baik, karena dalam kota bisa di 12,7 km per liter. Sedangkan untuk rute luar kota bisa di angka 20,1 km per liter. Ini benar-benar figur yang sangat luar biasa. Dan yang kami senang lagi ketika berjalan di tol seperti ini ya, di kecepatan 100 km per jam, tidak sampai 2000 rpm yang perputaran mesinnya. Jadi memang sangat rendah sekali meskipun dia menggunakan 3 silinder.
Jadi ini luar biasa sekali. Dan yang enaknya lagi, karena dengan ada fitur safety yang sangat lengkap itu, dia memang makin mumpuni lagi karena dia sudah ada lane keeping assist, yang mana ketika kita misalnya keluar dari lane tanpa menggunakan sen gitu ya, dia langsung memberikan getaran pada setir sehingga kita bisa segera mengembalikan lagi arah dari setirnya. Sekarang kita mau tes akselerasi 0-100 dari mobil ini. Oke, kita pindah ke transmisi ke mode sport, pindah mode berkendara ke mode sport, matikan traction control, DSC off, injak gas dan rem, wheel spin, 100. Masih luar biasa, sangat cepat mobil ini. Oke, 0-100 mampu dituntaskan dalam waktu 8,8 detik. Ya, sampai juga kesimpulan dari review Mini 5-door terbaru ini. Bisa disimpulkan, Mini 5-door ini memang diciptakan untuk kalian yang pengen banget merasakan sebuah Mini Cooper hatch, yang mana memang Mini Cooper hatch adalah Mini yang paling memiliki handling terbaik dan agility yang paling baik karena bentuknya yang compact dan dia sangat lincah. Jadi maneuverability-nya juga paling baik di antara seluruh bentuk form factor Mini. Tapi kalian menginginkan sebuah Mini hatch yang lebih praktikal, memiliki 5 pintu, bagasi lebih besar, tapi tidak mau sampai terkorbankan seperti layaknya di Clubman dan di Countryman. Oke, Countryman dan Clubman bukannya rasanya sampai seburuk itu. Enggak, masih tetap bagus, masih layaknya mobil buatan Mini. Tapi memang kalau dibandingkan dengan Mini hatch biasa, jelas jauh lebih baik sih Mini hatch biasa. Itu kenapa Mini 5-door ini tetap ada, dan kami lagi-lagi amazed lagi dengan Mini karena selain mempertahankan heritage-nya, ia kini sudah menyematkan fitur safety yang sangat berguna sekali untuk kita bawa sehari-hari. Jadi walaupun sekarang Mini sudah sangat modern, feel dari setirnya sudah sangat modern, dan juga fitur safety-nya juga sangat modern, tapi tetap bentuk Mini dan juga rasa ciri khas Mini heritage-nya itu tetap berhasil dipertahankan. Jadi menurut kami, bagi kalian yang ingin mencari sebuah Mini dengan rasa yang paling enak, paling nikmat untuk dibawa sendiri, tapi tetap tidak terkorbankan practicality-nya, Mini 5-door inilah pilihan yang paling tepat untuk kalian. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Oh iya, bagi kalian yang tertarik untuk membeli Mini terbaru ini, bisa membeli melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Selain membeli mobil baru, kalian juga bisa membaca berita terbaru dan juga menjadi portal kalian untuk menjual mobil kalian di sana. Oke CVTs, gue Reza Rever, sampai ketemu lagi di review berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.